Sobat Tantangan, kali ini kita akan mengundang seorang milenials ya, masih muda. Ya, sangat luar biasa untuk memberikan sharing mengenai kuantum. Ya, siapa dia? Dia adalah Bro Wira Wiharja. Selamat siang, Bro Wira. Siang, Uncle. Apa Semangat kabar? selalu. Siap. Nah, Baik, luar biasa. apa yang ingin di-sharingkan, diberikan untuk Sobat Tantangan kali ini? Silakan, Bro. Ya, jadi temanya kuantum. Tadi yang bilang Uncle Edi bilang kuantum. Tapi saya ingin bahas ini tentang bukan sekedar kuantum aja, tapi dari kuantum giving, ke kuantum changing, dan ke kuantum living. Nah, tiga hal ini berkaitan. Gitu. Sebelum bahas kuantum, saya pengen sedikit cerita, Uncle. Sedikit cerita bahwa akhir-akhir ini kan kita tahu nih, negara kita bahkan seluruh dunia kan kena efek yang luar biasa adanya pandemi ini kan, COVID-19 ini. Dan banyak pakar-pakar, para motivator dan sebagainya itu bahas ini kan, bahas gimana cara bertahan di tengah pandemi, bagaimana cara supaya kita bisa survive dengan berbagai strategi dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya ada sebuah metode yang pasti yang bisa dipastikan itu membuat kita bisa bertahan atau bahkan survive atau bahkan bisa lebih hebat dibandingin di sebelum masa pandemi gitu. Cuma kadangkala mungkin orang masih ragu-ragu gitu. Dan ini ada kaitannya dengan yang akan saya bahas gitu, Uncle. Iya, wah seru ini. Nah, apa itu, Bro? Itu adalah sebenarnya intinya di giving atau kekuatan memberi gitu. Kalau di berbagai agama kan diajarin. Di berbagai agama ada, di Kristen ada kita berbagi berkat, di teman-teman Muslim ada sedekah, di Buddhis ada berdana, itu macam-macam. Sama, intinya kita berbagi. Dan kekuatan berbagi itulah menurut saya yang punya efek luar biasa buat kita bertahan di tengah pandemi ini gitu. Karena saya pernah bikin sebuah catatan, sebuah kata-kata mutiara bahwa kalau mungkin buat teman-teman mungkin diperhatikan ini kata-kata ini diresapi bahwa tidak ada asuransi terbaik di dunia ini selain perbuatan baik. Tidak ada asuransi terbaik di dunia ini, entah itu asuransi apapun selain perbuatan baik, karena itu yang bisa mengcover kita, gitu, mengkonversikan kita untuk menjaga diri kita, menurut saya gitu. Dan tidak ada investasi terbaik di dunia ini selain beramal atau bersedekah atau berdana, gitu. Jadi kalau investasi mungkin kita taruh di saham, kita taruh di mungkin reksadana atau mungkin emas, properti, menurut saya itu bunganya, perkembangannya sedikit, nggak signifikan. Tapi kalau kita di amal, di sedekah, di dana, di berbagi berkat, itu lompatannya akan besar. Ketika kita berbagi mungkin 100.000, bisa aja jadi 1 juta, bisa jadi 10 juta, mungkin bisa jadi semiliar, karena kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi pasti dibales. Gitu. Saya percaya itu. Makanya saya pengen bahas ini tentang kuantum. Gitu, Uncle. Wah, sangat menarik. Jadi kekuatan sedekah ya, itu biasanya sangat populer mengenai pernyataan ini. Akan tetapi Betul. tidak semua bisa kita bagi, Bro. Kan nggak mungkin kita bisa berbagi istri. Nah, itu kan nggak boleh ya. Iya, Nah, betul. kemudian kalau berbagi itu juga, apakah hanya sebatas kita hanya bisa bersedekah atau berbagi, beramal, berdana hanya dalam bentuk materi atau uang, atau bagaimana? Jadi gini, ini sih pendapat saya, menurut saya gini, kita berbagi benar, nggak harus materi, nggak harus bentuk uang. Misalnya ada yang berbagi senyuman, kita beramal senyuman, tenaga,
segala macam bisa. Dan itu akan ada balasan, betul. Akan ada balasan. Tapi saya punya metode bahwa sebenarnya ketika kita sekarang nih lagi kesulitan uang, justru kita harus berdananya dalam bentuk uang juga. Itu yang saya rasakan dan saya pelajari dan saya berdasarkan lihat pengalaman-pengalaman dari lingkungan sekitar saya begitu. Jadi kalau kita mau pancing rezeki, pasti pancingnya dari sisi materi gitu. Nggak mungkin kan, mungkin ada yang bangun masjid, kita ketika ditawarin proposal, kita cuma bilang, oh ya, saya senyum. Ya, masjid itu nggak akan pernah bisa kebangun juga gitu. Jadi kalau punya masalah di keuangan, saya rasa harus dari situ juga gitu. Justru di saat kondisi kita sulit, di saat kita sedang ada masalah, justru disitulah giving dicoba. Apakah kita berani gitu. Dan di saat itu pasti nanti akan ada lipatan balasan yang berlipat. Gitu, Uncle. Kurang lebih begitu. Iya, masuk akal. Ibarat kita tanam padi, panen padi. Iya, kita tumbuh padi. Tanam durian, ya, panen durian. Iya. Nah, itu, betul. Wah, itu satu. Kita misalnya, kita pengen sehat nih. Kita pengen sehat. Ya kita berdananya, beramalnya misalnya ketika ada orang sakit kita obatin, kita berdana obat, kita beramal obat segala macam gitu yang berhubungan dengan untuk kesehatan. Kita mau hidup kita lancar, nggak ada masalah ya, kita juga jangan banyak masalah, jangan buat masalah, kita memperlancar orang lain, kita buat supaya orang lain jalannya lebih lancar, semacam-macam supaya dia terbuka. Nah, nanti kita juga akan terbuka dengan sendiri, hidup kita juga akan lancar, begitu kurang lebih. Gitu. Menurut saya ada bagian-bagiannya, gitu, Uncle. Sangat menarik. Nah, apa kaitannya dengan quantum changing dari quantum living itu? Quantum living. Ketika kita pengen mencapai sebuah lompatan besar dalam hidup, atau saya sebutnya quantum living, mungkin bagi teman-teman ada yang belum terlalu familiar dengan istilah kuantum gitu. Mungkin taunya merek gitu, mungkin merek spring bed atau merek kompor ya. Kurang lebih begitu ya, Uncle ya. Tapi maksudnya kuantum itu adalah sebuah lompatan besar, semua lompatan gitu. Kalau kuantum itu sebuah perubahan lompatan besar, nah itu kuantum istilahnya gitu. Tapi kalau di dalam mungkin ilmu fisika saya kurang ngerti secara arti detailnya, tapi secara umum kuantum itu pelompatan besar. Dan bagaimana cara kita supaya menghasilkan sebuah lompatan besar dalam hidup gitu. Dan kita harus ada yang namanya quantum changing. Quantum changing itu adalah perubahan besar, sebuah perubahan yang sangat signifikan di dalam diri kita gitu. Dan ketika kita mengharapkan sebuah perubahan yang besar dalam diri kita, kita harus yang namanya kita giving yang besar. Givingnya juga harus lompatan besar. Harus yang boleh dibilang agak sedikit militan, ekstrim, atau brutal, atau apa itu istilahnya. Jadi kita harus berani gitu. Harus berani dari sekedar yang biasa-biasa, jadi luar biasa givingnya. Gitu. Ketika giving kita kuantum, ketika giving kita mengalami sebuah lompatan besar, otomatis saya percaya dan saya yakini akan terjadi sebuah quantum changing. Sebuah perubahan yang sangat amat besar di hidup kita. Dan dengan perubahan yang besar di hidup kita itu, akan terjadilah perubahan yang sangat besar di hidup kita juga, atau quantum living, kurang lebih begitu, Uncle. Wah, sangat menarik ya, untuk bisa mendapatkan satu lompatan itu tentu juga tindakan kita juga harus ekstra besar. Ya, ekstra besar harus dan ekstra. Dan kadang tidak masuk akal ya. Ya, itu betul. Memang kalau kita melihat Bro Wira, itu banyak kesaksian bahwasanya misalnya ada yang rela gajinya itu sebagian besar itu untuk orang tuanya, atau juga rela tabungannya untuk mengobati orang tuanya yang sedang sakit. Nah itu biasanya itu hidupnya itu akan berubah, lompatannya itu jauh banget ke depan. Oh ya, jelas. Ya, tapi ada juga yang tidak rela buat orang tuanya, pelit banget, tapi buat kekasihnya itu segala-galanya, sampai ngutang-ngutang juga kasih kekasihnya. Tapi ini kayaknya lompatannya nggak terlalu besar ini, nggak pernah ada kesaksian seperti itu. Jadi memang perlu juga ya kita mengetahui tindakan kita itu buat sesuatu yang bagus atau enggak. Misalnya kalau buat
rumah ibadah yang tadi dicontohkan, misalnya untuk masjid, untuk vihara, untuk gereja, itu tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya ikut berdana buat bangun diskotik atau apa, wah itu mungkin berbeda juga ya hasilnya ya. Betul, tentu saja maksudnya ini ke arah yang positif, Uncle. Mungkin kita ke arah yang positif. Jadi giving ini giving yang positif, bukan ketika misalnya ada bandar narkoba kita modalin, itu kan salah, yang negatif. Jadi ini sesuatu yang positif gitu. Gitu, Uncle. Yeah. Atau kita bandarin yang berjudi ya dengan harap kalau dia menang kita dapat bagian hasil. Bukan itu ya yang dimaksud ya, Bro Wira ya. Bukan, betul. Ini luar biasa banget. Nah, ada langkah-langkah atau apa yang harus iniin untuk mencapai satu quantum living? Nah, jadi gini, saya mau jelasin sedikit. Sebenarnya beda tema, cuman karena khusus nih di YouTube-nya Uncle, saya mau rangkum jadi semuanya gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya kacamata dunia dan kacamata semesta. Mungkin gini, ketika kalau kacamata dunia nih, kita cuma ngelihat kulit luarnya aja gitu. Ketika kita misalnya kita melakukan sesuatu, terus kita nggak ada berbuah nih, nggak ada pahala yang kita dapat, nggak ada sebuah tanda-tanda baik yang kita dapat, kita kecewa, Uncle. Misalnya contohnya, ketika kita udah melakukan perbuatan baik nih, kita melakukan perbuatan baik, rutin, amal, sedekah di mana-mana, berdana di mana-mana, tentu saja dalam hal yang positif. Terus tiba-tiba kita jalan nih, kita jalan naik motor, anggap misalnya. Ketika kita naik motor, terus tiba-tiba kita ditabrak mobil, Uncle. Ya kan? Akhirnya motor kita rusak. Akhirnya kita lecet-lecet. Gitu. Secara kacamata dunia kita pasti berpikir, wah, kenapa gue udah banyak berbuat baik, gue udah banyak beramal, gue udah banyak bersedekah, gue udah banyak berdana, kok kenapa gue hari ini kena musibah? Harusnya gue terselamatkan. Nah, itulah kacamata dunia, kalau menurut saya. Tapi kita nggak melihat kacamata semesta yang sebenarnya harusnya ketika dia naik motor, kalau dia tidak berbuat baik, kalau dia tidak rajin bersedekah dan beramal, dia harusnya detik itu dipanggil yang Maha Kuasa, Uncle. Itu harusnya dia cacat permanen, harusnya dia meninggal di tempat, dari keluarga dia udah kehilangan dia, banyak macam-macamnya. Secara kacamata semesta harusnya dia seperti mendapatkan musibah yang itu besar. Tapi karena perbuatan baik dia, karena pahala dia yang dia lakukan, menutup itu semua, mengkonversikan itu menjadi sebuah tameng untuk dia tidak terjadi, hanya sekedar lecet-lecet aja. Nah, itulah yang saya sebut kacamata dunia dan kacamata semesta. Orang banyak yang nggak menyadari tentang hal itu. Itu contoh kecil. Dan banyak lagi kasus-kasus yang kita lihat dari kacamata dunia kita aja. Padahal sebenarnya harusnya kita bisa telaah lebih jauh gitu, Uncle. Kurang lebih gitu, Uncle. Ya, sangat menarik sekali. Jadi saya paham ini, Bro. Ya, mungkin sobat tantangan juga sangat paham dengan apa yang diuraikan sama Bro Wira, yaitu bahwasanya kalau kita memakai kacamata dunia, ya itu giving saja kita udah merasa rugi. Bagaimana? Nggak ada rumusnya. Setelah saya kasih 100 juta, saya kasih 100.000, saya kasih 10.000, gitu kan duit saya berkurang. Tidak ada satu ilmu yang mengatakan bahwasanya kasih duit itu duitnya bisa bertambah. Mau pendekatan dari sisi ekonomi, nah itu juga nggak mungkin. Dari matematika, dari apapun itu ya berkurang, itu tandanya itu minus begitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Bro Wira adalah kacamata dunia. Kalau kacamata semesta adalah justru sebaliknya, gitu, adalah satu investasi, satu tanaman ya, ibarat kita sedang menanam. Nah, sehingga suatu hari pasti panen. Nah, jika belum panen, kita tetap terus menanam, pasti akan terus ya. Kalau kita investasi juga sama. Ketika kita investasikan duit kita, sebenarnya duit kita kan berkurang, ya, masuk ke investasi itu berkurang dari tabungan, masuk ke investasi. Nah, investasinya ini kadang bisa berhasil, kadang enggak, sama seperti tanam padi. Ya, kalau lagi apes ya nggak apa-apa. Ya, besok mau panen, hari ini tiba-tiba terjadi banjir, ya, itu kan
hangus atau investasinya ternyata bermasalah, itu juga bisa membuat kelihatannya untung enggak. Tapi kalau kita rutin terus melakukan investasi yang dikatakan Bro Wira, itu luar biasa ya, lompatannya bisa sangat besar ya. Ya, Betul. tanam 1 biji padi, ntar hasilnya wah 1 lumbung, bukan satu banding 1 ya, seperti itu. Ya. Wah ini. Dan iya, dan sama yang tadi Uncle bilang gitu. Saya biasanya sharing ini tentang matematika dunia dan matematika sedekah yang tadi Uncle bilang ya. Jadi sebenarnya kan ada matematika yang matematika dunia. Matematika dunia itu gini, ketika kita punya 10, kita kurang 2, udah pasti tuh hitung-hitungannya. Pasti 8. Tapi nggak bisa begitu. Matematika semesta nggak begitu. Ketika kita punya 10 dikurangin 2, bukan 8, mungkin bisa jadi 18, bisa jadi 80, itu pasti menurut saya. Dan itu ada di semua kitab suci agama, dijamin bahwa segala sesuatu yang kita berikan pasti akan balik lagi. Itu rumusnya gitu aja. Gitu. Cuma kadang-kala orang masih ragu. Padahal sebenarnya semua agama udah menjamin. Cuma kita masih ragu, bener nggak sih? Aduh, dibales nggak nih? Atau aduh, mudah-mudahan deh, atau apa? Nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai ragu-ragu, itu pasti dibalas. Apapun bentuknya. Ketika kita berbuat jahat, pasti dibalas. Ketika kita berbuat baik, pasti dibalas. Rumusnya begitu. Itu, Uncle. Wah, luar biasa. Sangat jelas. Ya. Ya, sangat jelas atas sharingnya Bro Wira. Nah, di ujung acara ini, kira-kira ada hal apa lagi yang ingin disampaikan oleh Bro Wira? Silakan, Bro. Ya, jadi saya tambahin lagi Uncle ya. Jadi gini, kalau kadang orang ya, ketika mau giving, itu mikirin ikhlas. Ya, mikirin ikhlas. Mikirin, aduh, gua nggak ikhlas. Gua nggak ikhlas nih, gua belum ikhlas. Nanti aja, kalau gua ada duit, kalau gua punya duit, kalau gua ada rezeki berlebih. Menurut saya, hal kayak gitu perlu dipaksa, Uncle. Jadi saya ada cerita begini. Ini sengaja saya padetin, biasanya harusnya temanya beda-beda nih. Ada matematika, ada tentang kuantum, ada tentang kadar seseorang gitu, kadar keikhlasan dan semacamnya gitu. Beda-beda tema, cuma khusus di Uncle saya rangkum jadi satu supaya lebih singkat. Jadi kadar keikhlasan, kita balik lagi ke kadar keikhlasan. Jadi ada orang bilang gini, ada 2 orang cerita. Yang pertama itu sama-sama ceritanya 2 orang pelit ini, yang satu orang pelit, yang satu orang pelit juga. Nah, yang satu orang pelit ini dia nggak dipaksa nih. Dia ketika mau susah dia keluarin, nggak mau berdana, dia nggak mau berderma, nggak mau berbuat baik ya. Yang satu lagi dipaksa, entah itu mungkin dari anaknya, dari orang tuanya, atau dari sahabat, dipaksa. Yaudah lu coba lepas, coba lu belajar melepas, coba lu belajar berdana. Nggak ikhlas, Uncle. Dia pasti nggak ikhlas. Namanya orang pelit, orang kikir, pasti nggak ikhlas. Akhirnya dia coba dana keluar. Dia nggak ikhlas. Tapi ketika 1 tahun kemudian secara kita hitung-hitungan tabungannya, mana yang lebih baik, mana yang lebih besar? Pasti tentu aja yang orang pelit ini yang dipaksa. Kenapa? Karena dia udah berbuat baik, pasti ada pahalanya. Nah, masalah konversinya, nilainya, itu urusan yang di atas, urusan semesta yang mengatur. Mungkin kalau dia bisa lebih ikhlas, kadar pahalanya jadi lebih besar. Kalau dia kurang ikhlas, kadar pahalanya mungkin setengah, tapi itu lebih baik dibandingannya orang yang nggak pernah melakukan apa-apa. Gitu, dibandingin orang yang si pelit ini yang nggak pernah melakukan apa-apa. Jadi kita nggak perlu bicara kadar keikhlasan, tapi itu jadikanlah sebuah habit. Ketika kita bangun pagi, waktu ketika kita sekolah, kita nggak mau kan bangun pagi, aduh berat nih, gimana, aduh males bangun pagi. Tapi ketika kita selama bertahun-tahun kita dipaksa bangun pagi, akhirnya sampai kita besar pun SMA, tetap jadi udah jadi semacam kebiasaan, jadi sebuah habit. Itu menurut saya. Jadi giving pun harus jadi sebuah habit. Jadi giving pun harus dipaksa. Karena nggak semua orang bisa ikhlas. Dan dengan dipaksa itu pelan-pelan, mudah-mudahan dia bisa jadi ikhlas. Gitu. Itu yang pertama, tambahan keduanya itu menurut saya, nah giving pun kalau kita pengen yang pencapaian yang besar di hidup kita, sebuah kuantum, ya kita harus givingnya juga kuantum, givingnya harus besar gitu. Jadi harus yang ekstrim itu gini ya, agak besar itu bukan nilainya, Uncle. Jadi kadarnya.
Gitu. Kadang-kadang orang bilang, oh kalau orang kaya enak dong, kadar dia bisa nilainya besar. Misalnya orang kaya bisa dana 1 juta itu gampang. Bukan soal itu, tapi soal kadar. Misalnya gini, ketika orang miskin cuma punya duit 100.000, dia danakan, dia dermakan 70.000 atau 80.000, itu udah 80% dari aset yang dia punya. Tapi kalau orang kaya dia punya 1 miliar, dia dananya cuma 1 juta, dia beramal 1 juta. Menurut saya cuma sekian persen dari dia. Dan jadi bukan soal nominalnya, tapi nilai kadarnya itu yang menurut saya. Jadi kita harus perlu lakukan yang sedikit agak ekstrim. Gitu. Ketika kita lagi sulit, misalnya utang banyak atau kantor kita lagi bisnis kita lagi anjlok atau lagi gimana lagi sulit, justru itu kita genjot di givingnya kita hajar. Oh nggak punya duit, bohong, kita manusia pasti punya duit, pasti punya ada, kecuali emang kita benar-benar selama kita mau berusaha pasti ada jalan, pasti ada dapat kok, pas dapat duit walaupun kecil nggak apa-apa, tapi kadarnya yang nanti dinilai sama semesta itu. Gitu. Kita punya duit 10.000 nggak apa-apa, hajar kalau perlu 10.000. Gitu. Ibaratnya kita punya duit segini-gininya 10.000, hajar aja 10.000, nggak apa-apa, nanti akan ada balik yang di luar cara berpikir kita, itu di luar nalar kita nggak bisa terjadi, tapi secara cara semesta bisa aja terjadi dan di luar logika gitu. Itu Uncle, kurang lebih gitu. Jadi saya sering bilang ke teman-teman dan semua orang bahwa ayo kita giving, jadi nggak usah khawatir gitu. Maksudnya gini, kita ini sebagai manusia, kita itu kecil, Uncle. Kita itu kecil. Ketika Tuhan mau kasih, ketika Tuhan mau ambil, ketika semesta mau ambil, diambil, Uncle. Kita mau tahan gimana pun nih, harta gue segini, ini gue punya, gue milik segini. Kalau dia mau ambil, dia sapu bersih bisa. Jadi sangat gampang buat Tuhan, buat semesta ambil, gitu. Begitu juga ketika kita mau dikasih nih, ketika kita mau dikasih rezeki, kita mau dikasih apapun, dengan sangat mudahnya dia bisa berikan dengan berbagai cara yang di luar nalar kita sekalipun. Jadi ketika kita, walaupun kita bilang, aduh, Tuhan udah stop nih, saya udah banyak banget, udah stop. Enggak, kata Tuhan, gue masih kasih lagi. Gue kasih lagi, masih tetap, oh ya, ini udah banyak banget. Tetap gue kasih. Kalau Tuhan bilang mau kasih, kasih pasti. Begitupun kalau Tuhan mau ambil, ambil. Jadi kita buat apa gitu? Duit toh juga cuma titipan. Segala kehidupan kita semua cuma titipan. Dan titipan ini bagaimana kita berdayakan, bagaimana kita maksimalin untuk berguna buat orang lain gitu, Uncle. Cuma kadang orang nggak sadar di situ. Gitu. Saya coba melalui mungkin channel Uncle ini supaya ayo rame-rame bahwa kita itu kecil, tapi kita harus bermanfaat buat banyak orang. Gitu, Uncle. Thank you. Baik, terima kasih Bro Wira. Sobat Tantangan, mari kita selalu ya ingat untuk bersedekah, berderma, berdana. Betul. Apalagi kalau di masa sekarang itu kesempatannya begitu besar. Jadi ladang suburnya ini tersedia. Jadi nggak sulit-sulit kita cari. Jangan sampai ketika kita sudah mau bersedekah, kita sudah mau berdana, ladangnya itu nggak ada. Artinya nggak ada yang membutuhkan. Wah, itu repot sekali. Pas saya mau bantu, semuanya sudah tidak membutuhkan. Nah, oleh karena itu, ketika ada kesempatan, jangan ragu lagi. Kalau kadarnya bisa kita tingkatkan, itu jauh lebih bagus. Itu yang dimaksudkan dengan Bro Wira ya, mengenai quantum giving. Luar biasa, sangat mencerahkan, sangat menginspirasi. Ke depan mungkin akan kita undang lagi Bro Wira. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Uncle, atas kesempatannya. Thank you. Bye-bye.